Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu saja semua karena anugerah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya saya membahas tentang ucapan bahagia. Namun hari ini saya memilih untuk menginterupsi pembacaan atau pembahasan ucapan bahagia. Ada satu topik yang akhir-akhir ini menarik perhatian saya dan mungkin baik untuk sama-sama kita renungkan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Semua tentu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, menuntun jalan kami. Tepat seperti hamba-Mu Daud, yang mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka tuntunlah kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang berkekurangan, Tuhan menolong, Allah Roh Kudus menguasai dia, sehingga dia mampu menyampaikan firman Tuhan, seturut dengan kerinduan hati Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak kita membuka Efesus pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Efesus pasal 14, pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Sekian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tema yang ingin sama-sama saya ajak untuk kita renungkan, saya memberikan judul Gereja versus Restoran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu adik tingkat saya yang pernah bertemu dengan saya di STT Saat, dia beberapa waktu yang lalu menulis status di salah satu media sosial. Di dalam status tersebut dia berkata demikian, "Zaman sekarang pergi ke gereja sama seperti pergi ke restoran. Saking begitu banyak pilihan yang bisa dinikmati dan dicoba, pergi tiap minggu ke tempat-tempat yang berbeda, rasanya nggak pernah habis. Kalau nggak suka sama pelayanannya, tinggal pergi ke gereja yang lain di minggu depannya. Kalau puji-pujiannya tidak srek di hati kita, minggu depannya pindah lagi ke gereja yang lain. Kalau tersinggung dengan orang di gereja, pindah lagi ke gereja yang lain. Seperti sebuah restoran. Kalau nggak suka sama pelayanan restoran itu, tinggal marah-marah, komplain, dan nggak usah datang lagi. Gampang toh." Demikian status tersebut. Status ini dibuat sebelum pandemi COVID menutup banyak pergerakan manusia, termasuk menutup semua pintu gereja. Tren bahwa kita bisa pindah-pindah ke gereja yang lain tergantung selera kita, memang beberapa tahun terakhir tren ini cukup berkembang. Hari ini pandemi COVID-19 seolah-olah mempermudah orang-orang yang punya mental demikian.
Tetapi sekarang bukan pindah gereja, tetapi pindah ibadah online. Tidak suka dengan ibadah online yang disiapkan gerejanya, ia pindah ke ibadah online gereja yang lain. Penyampaian firman Tuhannya tidak seperti yang ia harapkan, dia pindah lagi ke gereja yang lain. Dekorasi ruangan tidak terlalu indah, dia pindah ke gereja yang lain. Pencahayaan ruangan tidak terlalu baik, dia pindah ke gereja yang lain. Rohaniwan dan majelis sudah menyiapkan ibadah online dengan sekuat tenaga. Tetapi tetap saja dikritik sana sini. Dan kemudian beribadah online di gereja yang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja bukan restoran. Tidak ada satupun yang gereja yang sempurna. Saya memiliki banyak sekali rekan-rekan rohaniwan atau hamba Tuhan yang melayani di banyak gereja, termasuk di gereja yang besar dan yang terkenal. Namun ketika kami membahas mengenai konflik dalam gereja, kami berada dalam perahu yang sama, bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Semua gereja memiliki kekurangan di sana sini. Banyak orang yang menuntut gereja harus begini, gereja harus begitu, gereja harus berkorban bagi jemaatnya, dan tentu saja gereja harus berkorban bagi jemaatnya. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah seberapa besar kita telah berkorban bagi gereja kita. Kita perlu memahami bahwa gereja dengan segala kekurangannya adalah hasil penebusan yang sempurna oleh karya Yesus Kristus di kayu salib. Kristus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dunia yang terhilang, di mana orang-orang percaya di dalam gereja, termasuk di dalamnya. Gereja adalah kekasih Allah. Sebagai kekasih Allah, gereja harus melewati proses pengudusan dan penyempurnaan. Artinya, gereja jauh dari kata sempurna. Kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus kita semua bersatu sebagai tubuh Kristus, di mana kita saling merendahkan diri, kita saling melengkapi, kita saling membangun, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita menjumpai kekurangan gereja kita, mari kita turun tangan membangun gereja kita bersama-sama. Sehingga gereja kita boleh berkembang semakin maju, semakin efektif, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui peribadatan yang memuliakan Tuhan dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sebelum kita menuntut atau mengkritik gereja kita, hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita perlu merenungi. Apakah saya sudah berkorban bagi gereja saya? Sebesar apa pengorbanan saya bagi gereja saya? Apakah pengorbanan tersebut tulus ataukah ada motif lain? Sudahkah saya betul-betul berdoa bagi gereja saya? Dan lain sebagainya. Terkadang kita lupa bahwa gereja lebih membutuhkan uluran tangan kita untuk melayani bersama daripada kritikan-kritikan yang tajam yang kita lontarkan sembari kita duduk berpangku tangan. Mari kita bergandeng tangan membangun gereja kita bersama. Ini bukan gereja orang lain, ini gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami gereja, di mana melalui gereja ada persekutuan orang percaya. Kami bersekutu saling membangun satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Di mana di dalam gereja pun
kami memiliki satu tujuan yang sama, mengagung-agungkan Engkau, melayani dan memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hati yang mau membangun gereja Tuhan daripada meruntuhkannya. Hati yang mau berkorban bagi gereja Tuhan daripada menuntut gereja berkorban bagi kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang betul-betul secara total mau memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Jika selama ini Tuhan mendapati kami melakukan hal yang sebaliknya, ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami orang yang berdosa dan berkekurangan ini untuk mampu menjadi gereja, menjadi anggota gereja yang baik, mampu bekerja sama, mampu betul-betul memberikan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Amin. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan semangat. Mari kita bergandeng tangan membangun gereja kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.